Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen dan guru pamong penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Erna Kristinawati. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan pendidikan fisika kelas K2 dari Universitas Negeri Semarang. Hari ini pada tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan video pembelajaran dengan model pembelajaran problem based learning pada materi usaha. Sekian perkenalan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 13 Desember tahun 2022, kita bertemu kembali di pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial dengan saya Bu Erna ya. Oke, sebelum kita mengawali pembelajaran pada siang hari ini, masih semangat semuanya? Sebagai penguatan karakter, kita bernyanyi bersama, bernyanyi Garuda Pancasila ya. Boleh semuanya berdiri dulu? Aku mendukung Patriot Proklamasi, saya berkorban untuk Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, dipimpin doa terlebih dahulu. Sebelum mulai belajar materi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada siang hari ini ya, kita kembali bertemu di pembelajaran IPA. Sesuai yang sudah saya sampaikan di minggu sebelumnya, bahwa hari ini kita akan belajar tentang usaha. Nah, sebelum saya mulai lagi pembelajarannya tentang usaha itu apa, saya cek dulu kehadirannya ya. Agita, Rahmat, hadir. Semuanya hadir ya. Oke, terima kasih. Sebelum saya mulai pembelajarannya, sebagai penyemangat kalian, masih semangat semuanya? Masih ya, walaupun pembelajaran IPA di siang hari tetap harus semangat. Ini ada motivasi belajar buat kalian semua. Kenapa sih kita itu harus belajar? Kenapa orang itu harus berusaha? Kalian amati. Ini ada orang mau melakukan sesuatu. Dia awalnya nggak mau melakukan. Nah, padahal kalau kalian ini lakukan, yang awalnya nggak mau melakukan, tidak bisa, tidak ada kekuatan, tapi kalian kan belum mencoba. Kemudian dicoba dulu. Langkah pertama nggak berhasil. Kemudian kalian coba lagi. Ternyata bisa sampai langkah yang lainnya. Sampai akhirnya kalian berhasil. Kalau berhasil yang senang siapa? Diri sendiri ya. Maka proses ini, proses yang kalian lakukan dari awalnya tidak bisa sampai ke bisa, itu adalah sebuah proses yang namanya usaha, yang erat kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, bahwa usaha itu tidak ada hasil yang mengkhianati usaha. Jadi kalau kalian berusaha siang hari ini belajar bersama saya di materi IPA, di materi usaha, pasti nanti akan ada hasil yang kalian peroleh. Gitu ya. Bersemangat untuk pembelajaran IPA hari ini? Nah, kemudian sebelum kita ke pembelajaran, kita flashback sedikit untuk yang minggu kemarin atau sebelum pertemuan ini. Kita belajar tentang apa kemarin? Pengukuran. Pengukuran itu kegiatan apa? Kegiatan membandingkan satu besaran dengan besaran yang apa alat ukur yang kita pelajari kemarin? Jangka sorong. Selain itu mikrometer skrup. Terus yang sering kalian pakai di kehidupan sehari-hari buat
gambar di buku kalian apa? Langsung pakai jangka, bisa? Pakai apa? Itu ya, jadi materi pada minggu kemarin itu tentang pengukuran, sudah kalian lewati, semuanya sudah tuntas. Nah, ini kita akan pelajari materi selanjutnya, yaitu tentang usaha. Sering dengar kata-kata usaha? Sering ya, sering dengar kata-kata usaha itu apa, orang kalau dikatakan melakukan usaha itu seperti apa. Nah, terus kenapa sih kok perlu mempelajari usaha? Nah, tujuan kita hari ini kita akan belajar usaha. Itu apa sih tujuannya? Kalau kemarin kalian belajar pengukuran, itu kan tujuannya biar bisa menganalisis fungsi angka ukur. Nah, kalau pada usaha, ada 3 tujuan yang kalian harus capai atau kalian gunakan untuk pembelajaran hari ini. Yang pertama, dibaca Mbak Tia. Oke, jadi yang pertama menganalisis konsep usaha dengan benar. Usaha itu seperti apa? Padahal sering dengar ya, sehari-hari usaha itu adalah apa? Katanya orang sudah berusaha, kemudian ada perubahan ini. Nah, itu konsepnya seperti apa? Yang kedua, coba Mbak Sofi. Nah, yang kedua ini nanti melalui percobaan. Jadi nanti kalian akan melakukan praktikumnya sederhana. Ini alatnya sudah bersisir rapi di depan ini ya. Nah, nanti kalian akan saya bentuk kelompok, kemudian nanti akan praktikum. Yang ketiga, saya bacakan ya, kepotong itu ya. Melalui diskusi, peserta didik dapat menganalisis nilai dan besarnya usaha dengan benar. Jadi usaha itu tidak hanya kalian sebut di kehidupan sehari-hari, usaha saya sudah berusaha bangun pagi, tapi saya masih terlambat. Nah, itu apakah sesuai dengan konsep fisika yang akan kalian pelajari? Nah, ini nanti 3 tujuan yang akan kalian capai. Lalu apa sih kompetensi atau yang saya nilai dalam pembelajaran hari ini? Jadi kompetensi yang akan kalian capai untuk pembelajaran hari ini itu ada 3. Yang pertama adalah penilaian kognitif. Jadi nanti di akhir pembelajaran, setelah kalian melakukan percobaan, diskusi, nanti kalian akan mengerjakan tes formatif seperti biasa ya, mengerjakan soal di kertas, kemudian nanti dikumpulkan. Itu paham untuk yang kognitif? Nah, kompetensi yang kedua adalah penilaian sikap. Nah, penilaian sikap yang akan saya nilai ini adalah sikap selama kalian di pembelajaran saya. Ada sikap yang saya ambil sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah bergotong royong, yang kedua adalah berpikir kritis. Ini selama proses pembelajaran. Kemudian kompetensi yang ketiga itu adalah penilaian keterampilan. Nah, penilaian keterampilan ini itu selama proses pembelajaran dan hasil pembelajaran dalam LKPD. Jadi nanti kalian akan berdiskusi, berkelompok, mengemukakan pendapat, dan nanti hasilnya akan saya nilai, itu merupakan penilaian keterampilan. Sampai sini paham? 3 penilaian ya, kognitif, sikap, dan keterampilan. Sudah kompetensi yang akan dicapai, kalian sudah paham. Kemudian tadi kita akan bahas tentang apa? Usaha. Kalau kalian bisa mengungkapkan usaha itu sebenarnya kayak gimana? Kalian belajar di sini udah apa Roger? Menghasilkan sesuatu gitu ya. Jadi kalau kata Mas Roger tadi, itu adanya kemampuan ya untuk menghasilkan sesuatu. Ya, sebelum lebih lanjut, kalian coba lihat ada video ini video 2 mobil Tamiya ya. Nah, ini persepsinya, coba dilihat, diulangi sekali lagi, disaksikan dulu. Yang menang yang mana ini? Yang kuning, oke. Yang merah apa kuning? Kuning ya. Coba kalau ini, yang ini. Ini ada biru dan apa itu? Hitam ya? Maaf kok biru. Kuning dan hitam. Jadi yang memenangkan yang siapa? Yang biru. Oke. Dari video yang sudah saya tampilkan tadi, mobil Tamiya ya.
mengapa mobil remote control atau Tamiya tadi bisa menarik mobil itu? Kira-kira kenapa kok yang tadi yang terakhir itu kan ada yang kuning dan ada yang berwarna biru. Nah itu kan berarti keduanya melakukan usaha tidak? Iya, melakukan usaha ya. Tapi dimenangkan oleh yang biru. Biru atau hitam kalian sebutnya? Biru. Oke, yang menang adalah yang biru. Poinnya yang menang adalah yang biru. Usaha. Ini kita bahas dengan gayanya dulu ya. Tadi mobil biru dan juga mobil yang kuning ya. Yang menang yang siapa? Pemenangnya ini yang biru. Terus ini yang kalah. Kira-kira dari pertanyaan saya yang pertama, mengapa mobil Tamiya atau remote control tadi bisa menarik mobil itu? Kenapa? Kenapa mobil yang biru menjadi pemenang daripada yang kuning yang kalah? Mas Ruben, karena kayaknya lebih besar Mbak Cita, karena usahanya lebih besar. Jadi ada dua kata yang sudah kalian kenal ya, ada yang namanya usaha, ada yang namanya gaya. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana keadaan mobil yang ditarik oleh mobil remote control? Yang menarik kan yang menang toh. Ini keadaannya gimana? Terseret, kata Mbak Gita terseret. Terus dia keadaannya bergerak atau berpindah? Berpindah dan juga bergerak ya pastinya ya. Nah, jadi seperti ini. Tadi tujuan yang kedua, tujuan yang ketiga ya tadi ya, akan mengetahui pengaruh arah gaya terhadap usaha. Jadi usaha itu sebenarnya dipengaruhi yang namanya gaya, dan yang kedua dipengaruhi yang namanya perpindahan. Sudah belajar belum ini lewat Google Classroom? Sudah saya share belajarnya ya. Sudah dibaca belum? Sudah, ada yang sudah baca. Kalau yang sudah baca pasti bisa menjawab. Nah, usaha ini dipengaruhi oleh gaya dan perpindahan. Maka mobil yang berwarna biru ini dikatakan memiliki gaya yang lebih besar, sehingga usahanya yang dilakukan oleh mobil biru ini karena dia menjadi pemenang, usahanya lebih besar. Lalu bagaimana keadaan mobil yang kuning ini? Keadaannya dia bergerak atau bergerak. Jadi usaha itu erat kaitannya dengan dua hal. Yang pertama adalah gaya, yang kedua adalah perpindahan. Sampai sini paham? Agar kalian lebih paham lagi, nanti kalian akan melakukan percobaan. Nah, jadi pada pembelajaran kita hari ini itu secara garis besar yang pertama tadi sudah ada pendahuluan, dan nanti di kegiatan ini kalian akan melakukan diskusi kelompok. Jadi nanti akan saya bagi kelompok secara heterogen, kalian berdiskusi, akan saya bagikan LKPD-nya. Nah, setelah dibagikan LKPD-nya, di situ akan ada petunjuk percobaan. Petunjuk percobaannya nanti dibaca, kemudian kalian lakukan percobaan dengan alat dan bahan yang sudah disediakan di depan. Paham kegiatan hari ini? Nah, setelah itu nanti kalian akan presentasi mengungkapkan hasil diskusi kalian. Itu ya. Oke, nah ini sebelum kita lebih lanjut praktikum berdiskusi, kalian silakan keluarkan handphonenya, boleh? Keluarkan handphonenya. Kita akan tes kemampuan awal lewat kuisis. Saya akan share link dan kodenya lewat grup WA ya. Sudah? Oke, saya mulai untuk kuisnya ya. Silakan dikerjakan, ada 10 soal. Ini kita coba berkompetisi ya. Berlomba siapakah nanti yang akan menjadi pemenang. Sekaligus ini akan saya masukkan sebagai nilai tes atau kemampuan awal. Oke, saya akhiri ya. Sebentar kita lihat hasilnya, hasil tes kalian. Siapa yang akan menjadi juara 3, 2, dan juara yang pertama. Juara yang ketiga ini ada
Robin. Juara yang kedua Agita dan yang pertama adalah Alvan. Kita ngasih applause buat kita semua dulu. Saya jelaskan kembali. Apa itu usaha tadi? Ada berapa yang mempengaruhi dalam usaha? Ada 2 ya. Ada apa? Gaya dan ada perpindahan. Nah ini gaya, ada gaya dan ada perpindahan. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran atau badan, seperti yang Robin katakan tadi. Kalau kalian sudah mengerahkan kemampuan, nah dengan suatu maksud pekerjaan, perbuatan, prakarsa, ikhtiar. Dan sekalian berdoa itu ikhtiar toh? Itu termasuk berusaha berarti ya. Untuk mencapai sesuatu, kalau kata Robin tadi adalah adanya perubahan. Nah, kalau secara fisika, dalam dunia fisika itu IPAS ya, kita mapel IPAS di dalamnya kan ada mapel fisikanya. Itu usaha adalah besarnya energi atau daya ini yang diberikan untuk memindahkan atau menggerakkan suatu benda atau objek. Jadi kalau dalam fisika berbeda dengan bahasa Indonesia. Kalau kita dikatakan melakukan usaha itu apabila ada gaya yang bekerja di situ, entah itu gaya dorong, gaya tarik, atau gaya apapun itu, yang menyebabkan terjadinya perpindahan suatu benda yang dikenai gaya. Itu baru dikatakan melakukan usaha. Nah, kalau usaha itu rumusannya itu apa? Dia kan usaha berarti kan melakukan pekerjaan toh? Nah, pekerjaan bahasa Inggrisnya apa? Ya, jadi ini makanya simbolnya usaha itu adalah B sama dengan F dikali S. Jadi usaha ini atau kerja simbolnya adalah huruf B, itu hasil perkalian antara gaya F dengan dengan perpindahan atau S. Nah, gaya ini satuannya adalah Newton, sedangkan perpindahan satuannya adalah meter. Nah, jadi usaha yang bekerja itu satuannya kan Newton dikalikan dengan meter atau dituliskan dengan nm atau nama lainnya adalah joule. Ya, jadi gaya itu adalah hasil kali antara apa? Gaya dengan perpindahan. Secara matematis, usaha yang dilakukan pada suatu benda dinyatakan sebagai berikutnya di atas itu ya. Nah, kalau misal ada orang memberikan dorongan pada benda, kemudian ada orang yang menarik benda, itu kan terjadinya perpindahan atau bendanya. Nah, maka dikatakan melakukan usaha. Jadi saya akan menyuruh seorang Rahmat aja yang duduknya di depan ya, biar gampang. Berdiri coba Rahmat. Perhatikan Rahmat ini. Rahmat ini coba kamu dorong meja ini, meja yang ada di depan kamu. Stop. Nah, Rahmat memberikan gaya tidak pada meja? Mejanya berpindah tidak? Maka Rahmat ini dikatakan melakukan itu. Kalau dia ada gaya dan ada perpindahan, baru dikatakan melakukan usaha. Boleh, terima kasih Rahmat, silakan duduk. Coba kalau saya memberikan gaya, saya mendorong, tapi papan tulisnya ini tidak bergerak, saya dorong lagi. Nah, berpindah tidak papan tulisnya. Padahal saya memberikan gaya dorong tidak. Ini berarti saya tidak melakukan usaha atau tidak? Atau usahanya bernilai 0. Ya, jadi ada 3 usaha, ada yang positif, negatif, dan 0. Kalau 0 berarti dia otomatis perpindahannya bernilai 0. Sedangkan yang Rahmat lakukan tadi itu adalah usaha bernilai positif. Jadi kalian nanti akan scan barcode dalam LKPD. Ini kalian bisa baca bahan bacaannya. Slide PPT saya ini ada di sini, video permasalahan ada di sini. Nanti kalian bisa baca dan jawab pertanyaan yang ada di LKPD. Sebelumnya saksikan dulu permasalahan yang pertama. Jadi orang mendorong mobil dan mobilnya tidak bergerak. Nah, ini dari permasalahan yang pertama, kalian silakan ungkapkan sebuah pertanyaan yang ada di benak kalian. Jadi di dalam LKPD ini akan ada kotak berisi atau di dalamnya kalimat tanya, silakan diisikan kalimat tanyanya. Itu ya. Kemudian permasalahan yang kedua, cantik-cantik nggak ini? Ya, cantik ya biar nggak ngantuk.
Dua tim sedang melakukan tarik tambang. Tim A dan tim B, kita katakan gitu. Ini ada tim A, ini ada tim B. Yang menang tim mana ini? Diulang lagi, coba. Nah, sekarang tim A. Nah, dari dua tadi video, coba ini diulangi saya lagi. Tim A dan tim B. Nah, sudah. Dari permasalahan kedua tadi, kalian silakan ungkapkan nanti berupa kalimat tanya. Yang permasalahan pertama tadi kan orang mendorong mobil, tapi mobilnya mogok ya. Nah, yang kedua itu ada dua tim yang melakukan tarik tambang, tim A dan tim B. Nah, yang menang itu adalah tim B katakan. Nah, berarti apakah tim B melakukan usaha? Apakah tim A melakukan usaha? Lalu usahanya bernilai apa? Positif, negatif, atau nol? Silakan kalian buat pertanyaan di dalam LKPD. Gitu ya. Oke, nanti untuk menjawab pertanyaan dan juga melakukan percobaan, kalian berkelompok. Saya bagi kelompoknya. Kelompok 1 Ruben, Jundile, Clara Ayu, dan Agita. Kelompok 2, 3, 4, 5, 6. Silakan duduk sesuai dengan kelompok yang sudah saya bagi ini berdasarkan jenis kelamin dan juga apa ya ini metodologi kayak apa ajaran bekerja. Silakan. Sudah duduk sesuai dengan kelompok? Ini saya akan bagikan LKPD, silakan dibaca sambil dibaca dulu LKPD-nya. LKPD itu lembar kegiatan ya. Ini sama teman ya. Terus satu kelompoknya Handri ya. Oke, sudah. Coba dibaca dulu LKPD yang ada di depan kalian. Saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam LKPD. Jadi nanti kalian tuliskan nama dulu. Pertama wajib menuliskan identitas kalian secara lengkap. Setelah itu, jadi tadi kan sudah saya tampilkan dua video ya. Nah, dua video yang pertama itu adalah mobil yang mogok didorong orang, dan video yang kedua adalah orang yang tarik tambang. Nah, itu kalian silakan ungkapkan dua videonya itu ke dalam kalimat tanya di sini. Setelah itu kalian coba jawab kalimat tanya kalian itu di bagian belakangnya halaman kedua, hipotesis. Sudah? Nah, nanti kalian silakan lakukan percobaan. Percobaannya sesuai dengan instruksi yang ada di sini. Alat dan bahannya sudah saya sediakan di depan. Silakan ketua kelompok atau perwakilan saja yang sudah ditunjuk jadi ketua kelompok itu mengambil alat bahan sekaligus sumber belajar buku paket kalian. Yuk, silakan diambil. Sudah menerima LKPD dan bahan ajarnya, buku paketnya. Nah, silakan ditulis identitasnya, kemudian dipahami dahulu itu percobaannya, langkah percobaannya. Sambil saya jelaskan di depan karena ini alat yang bisa. Jadi kalian itu kan akan melakukan dua buah percobaan. Nah, dua buah percobaan itu dengan beban yang berbeda-beda dan juga dengan jarak yang berbeda-beda. Ya, tidak ada dua percobaan ya. Dilihat LKPD-nya. Ya, nah kalau sudah nanti caranya bendanya ini kalian hubungkan dengan pegas. Ini namanya pegas atau dinamometer. Nah kalau sudah kalian ukur jaraknya dengan jarak yang sama itu pakai meteran ini. Berapa senti ya? 30 cm saja ya. Nah dengan jarak 30 cm nanti temannya membantu. Nah ini terus habis itu kalian tarik bebannya. Ya amati gayanya. Habis itu gunakan beban yang lain dengan 2 buku, 3 buku dan seterusnya. Kalau kalian kebingungan nanti saya akan muter satu-satu buat bikin kalian percobaan. Siapkan alat dan bahan sudah. Ukur untuk memindahkan jarak mau berapa? Tadi saya jelaskan 30. Atau yardan yang pegang 30 yardan. Nah 30 sampai sini ini dikasih juri-juri. Nah, terus gimana? Ini kalian taruh di titik awal ini biar biar pas 30. Ditaruh di titik awal 30. Ini di titik 0 sampai ke 30. Jadi kita akan membuktikan berapa besar usaha untuk memindahkan satu beban ini sampai ke 30 cm. Diamati gayanya ini. Nah, kalian amati gayanya ini harus konstan. Nah, dilihat ya. Saya kasih contoh. Nah, ini kan konstan toh berapa itu? 0,7 ya. Nah, ini
Kalau 1 Newton berarti kalian isikan di sini. Bebannya 1 buat buku. Ayo ditulisnya. Coba ukur jaraknya 30. Kita nyatet ya. Harus dari titik 0. Jangan ini, dibaca di buku ini. Kalau kalian bahan bacaan yang saya bagikan lewat berkurang, kalian bisa buka buku paketnya. Buku paket di halaman 91 ya. Setelah itu ukur jarak untuk ini sudah, kali dengan rata sudah. Habis itu pindahkan benda dari titik awal sampai akhir dengan cara menarik rata. Coba kamu, Andri, atau mengamati, kamu memindahkan itu sama mengamati nih loh, gaya yang dihasilkan itu ada berapa. Kalau gaya yang dihasilkan, nah dilihat. Oh seperti nggak berubah, ulang lagi. Nah, diamati berapa itu? 0,1 doang? Ya. Sampai ke 30 harus dengan gaya yang konstan. Ya. Kan sudah ini. Berapa senti tadi? 30. Nah, caranya gimana? Sesuai ini. Siapkan nomor jemban sudah. Ukur jarak berapa? 30. Mau dari mana? 30. Ini jangan ke tengah-tengah sini aja. Kan cuma ukur jarak doang. Terus jangan maunya jangan di sini. Oh, balik ya. Di sini kan ya. Nah. Titik maunya di sini. Nah, titik maunya di sini. Bisa sama. Nah, gimana toh? Ini loh. Nah. Berapa senti? 30 kan? Nah. Terus diamati ininya bergerak sampai berapa newton? 1. Ini loh. Newton yang ini loh. Berapa ini? Kira-kira berapa? 0,7. Nah, ditulis di data pengamatan. Bebannya 1 buku. Bisa ya ini ya, dapat hasil ini ya. Ini bebannya pakai berapa tadi? 1 buku. Terus perpindahannya aja yang diubah ya. Kamu pakai 10, 20, 30, 40, 50. Analisisnya sudah belum? Oke, 2 percobaannya sudah dilakukan? Sudah dapat hasil dan analisisnya? Sudah sampai ke pemecahan masalah? Sudah selesai berarti ya? Nah, ini sekarang kalian silakan presentasikan hasil diskusi kalian. Itu kelompoknya silakan maju ke depan, membacakan hasil diskusi, menjelaskan. Habis itu kelompok yang lain boleh menanggapi. Berkelompok boleh juga orang kalau mau sendiri. Yang mau maju kelompoknya siapa? Robin? Saya dulu, iya Bu. Boleh silakan maju ke depan, Robin. Siap Bu. Ya kita kasih semangat dulu biar Robinnya semangat. Ya semuanya perhatikan ke depan. Nah, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1. Nama saya Ruben Andrian Susanto. Dengan tim saya ada Rara, Agita, dan Jundula. Saya ingin mempresentasikan dari kelompok saya tentang tugas yang dikasih tadi tentang pengukuran. 6. Analisis dan kesimpulan. Setelah mengamati dan melakukan percobaan, jika perpindahan yang dilakukan benda semakin besar, maka bagaimana nilai usaha yang dihasilkan? Jawaban dari kita adalah, jika perpindahan yang dilalui benda semakin besar, maka nilai usaha yang dihasilkan juga semakin besar, atau berbanding lurus. Lalu nomor 2, setelah mengamati dan melakukan percobaan, jika gaya yang dikerjakan pada benda semakin besar, maka bagaimana nilai usaha yang dihasilkan? Maka nilai usaha yang dihasilkan semakin besar, atau berbanding lurus juga. Sekian dari kelompok kami. Saya terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum diakhiri, adakah yang mau bertanya atau berbeda jawaban dengan yang sudah Robin lakukan tadi? Kelompoknya Robin tadi, ada Rara, kita sama Jundula. Ada yang mau bertanya? Kalau bertanya, angkat tangan. Mengapa mobil mogok tidak bisa bergerak?
Karena usaha atau gaya yang diberikan dari orang yang mendorong mobil mogok itu lebih kecil dibandingkan berat dari mobilnya. Sama, boleh? Gimana? Kenapa usaha yang dilakukan oleh tim yang kalah bernilai negatif? Kenapa usaha dari tim yang kalah bernilai negatif? Ada yang mau menjawab? Kalau tim yang kalah itu berarti usaha yang biayanya negatif, berarti Atau gayanya berlawanan berawan. arah terhadap perpindahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengamati dan melakukan percobaan, jika perpindahan yang dilalui benda semakin besar, maka bagaimana nilai usaha yang dihasilkan? Nilai usaha semakin besar. 2. Setelah mengamati dan melakukan percobaan, jika gaya yang dikerjakan pada benda semakin besar, maka bagaimana nilai usaha yang dihasilkan? Nilai usaha juga semakin besar. Sudah paham, tapi ada beberapa perbedaan antara kelompok yang pertama, kelompok kedua dengan kelompok yang terakhir. Ini ada perbedaan jawabannya. Nah, ini saya akan jelaskan kembali untuk jawabannya. Jadi, dari permasalahan yang pertama tadi apa? Mobil yang mogok ya? Ya, mobil yang mogok itu seperti pertanyaannya. Tadi kenapa kok tidak bergerak? Berarti gaya yang diberikan ke mobil itu tidak bisa sampai menggerakkan mobilnya atau terlalu kecil. Nah, kalau tidak ada yang namanya perpindahan, walaupun ada gaya, maka usahanya bernilai apa? 0. Usaha bernilai 0. Kalau kita aplikasikan, kalau kalian ini belajar, ulangan yang pertama 70, yang kedua masih 70, ada perbedaan tidak? Dan berarti tidak dikatakan melakukan usaha atau usahanya bernilai. Tuh. Kemudian dari permasalahan yang kedua tadi apa? Ada lomba tarik tambang. Nah, lomba tarik tambang ini kenapa dimenangkan tim A dan tim B? Jadi ini ada 2 tim. Ini tim A menang, tim B kalah ya. Nah, tim A dan tim B ini maka sama-sama melakukan usaha tidak? Ya, karena apa? Kalinya bergerak atau berpindah. Nah, tim A yang menang otomatis perpindahannya ke arah kiri ya. Gaya A ke arah mana? Kiri juga toh? Searah tidak? Untuk gaya dan perpindahan yang searah, maka usahanya bernilai positif. Atau yang kedua ini usaha bernilai positif. Nah, seperti kesimpulannya di depan, setelah berdiskusi dan kalian melakukan percobaan, maka tim A sebagai pemenang mempunyai gaya yang lebih besar dibanding tim B. Oleh karena itu tali tambangnya bergerak sesuai arah gaya yang diberikan tim A. Ya tidak? Maka usahanya bernilai positif. Kemudian kalimat di bawahnya, sedangkan tim B memberikan gaya yang berlawanan terhadap gerakan tali. Ya tidak? Ya, arah gerakan talinya ke kiri, gaya B-nya ke arah kanan. Ini berbeda arah tidak? Ya, maka usahanya bernilai negatif seperti pada uraian yang ada di depan. Pembelajaran hari ini tadi dari 2 permasalahan, paham? Paham ya? Nah, jadi ada 2 buah syarat terjadinya yang namanya usaha. Syarat yang pertama adalah adanya gaya yang bekerja. Yang kedua adalah adanya perpindahan. Maka usaha itu didefinisikan sebagai sejumlah gaya yang bekerja pada suatu benda itu menyebabkan bendanya itu berpindah atau dia sepanjang garis lurus atau searah dengan gaya. Itu paham? Nah, kemudian saya akan tampilkan simulasi, namanya simulasi Java Lab. Itu seperti yang kalian lakukan tadi. Ini ya. Ini ada apa namanya bendanya ini, kelihatan kursor saya. Nah, ini adalah dinamometer atau neraca pegasnya tadi yang untuk kalian menarik benda, menentukan gaya ya. Nah, sebenarnya usaha yang dilakukan kalian tadi itu adalah percobaan, tapi dengan mengabaikan gaya gesek. Kalau benda ini kita gesek kan pasti kita gerakan kan ada gaya gesek. Nah, kita abaikan itu. Kemudian dari kita mengabaikan gaya gesek, maka ketika bendanya ini saya beri gaya atau saya tarik ya. Nah, ini gayanya dia kan
mulai dari 1 Newton bergerak sampai 2 Newton ya, tidak konstan ya. Sampai bendanya berpindah sejauh 0,05 lebih toh ini, atau 0,07 ya. Nah, maka daerah yang diarsir ini itu adalah areanya namanya kerja. Nilainya di sini sudah muncul yaitu 0,1165 apa? Satuannya usaha? Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, ini sebelum kita tutup, saya mau memberikan penghargaannya berupa aplaus ya, kepada kelompok terbaik dari kelompok yang sangat baik semua ini. Kelompok terbaik jatuh ke kelompoknya Robin. Kita kasih aplaus ke kelompok Robin dulu. Semuanya juga kelompoknya baik juga. Nah, sebelum kita akhiri, saya kan sudah lakukan di awal, akan ada tes apa? Formatif. Nah, silakan kalian keluarkan selembar kertas untuk menjawab tes formatif. Saya sajikan di depan ya, dan juga saya kirim ke lewat WA ya soalnya. Oke, silakan kerjakan tes formatif. Yang pertama ini juga saya taruh di depan ya. 1 sudah? Sudah belum nomor 1? Sudah ya? Kalau soal nomor 2 di apa tadi di grup WA juga sudah saya kirim. Sudah selesai mengerjakan soal formatifnya? Oke, kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan ke depan dengan LKPD dan juga buku paket dan alat bahannya. Silakan dikumpulkan di depan. Oke, semua data sudah dikumpulkan? LKPD sudah dikumpulkan? Ini saatnya kalian boleh bertanya dulu. Adakah pertanyaan? Sudah? Semua sudah paham akan pembelajaran hari ini? Sudah, sebelum benar-benar berakhir, kita berefleksi dulu. Kegiatannya menyenangkan tidak pembelajarannya? Menyenangkan ya. Kalau kalian sudah belajar kemudian menyenangkan, silakan kalian berefleksi. Untuk link refleksinya saya kirim di grup WA. Silakan dibuka. Kalian isi refleksi. Semua wajib mengisi refleksi ya. Silakan kalian ungkapkan perasaan kalian, kemudian apa yang kalian rasakan itu di lembar refleksi. Oke. Gimana? Apakah sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, saya akan sampaikan materi untuk pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang yang namanya energi. Nah, kalau orang berusaha itu kan pasti butuh yang namanya energi. Akan kita pelajari 3 energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik. Untuk materi dan bacaan, kemudian nanti ada slide PowerPoint, akan saya sampaikan lewat Google Classroom. Jadi kalian di rumah bisa belajar dulu agar nanti kalau ada tes kemampuan awal seperti tadi bisa mengerjakan. Oke, kita review sebentar pembelajaran kita. Kita tadi belajar apa? Usaha bergantung 2 hal atau syaratnya ada apa? Daya dan perpindahan. Terus kemudian selain ada daya dan perpindahan, usaha itu ada 3 macam. Ada yang bernilai 0, positif, dan negatif. Bernilai 0 itu apabila tidak adanya perpindahan. Kalau positif, perpindahan dengan dayanya searah atau tidak? Sedangkan negatif itu daya dan perpindahannya tidak sama. Jadi tujuan pembelajaran kita sudah selesai ya. Ini ya sudah berapa ya? Silakan dibuka salah satu. Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada SMP ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.